Nah, Sobat Sos, jumpa lagi di episode yang sebelumnya ya. Kita meneruskan ke episode selanjutnya. Di sini ada Mas Bima, ada Mbak Dini. Yang kemarin kita ngomongin tentang ngopeni, budaya ngopeni sing ora kopen. Nah, kalau penasaran, lihat video sebelumnya ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang informasi-informasi sosial. Dan saya mau tagih nih ceritanya Mas Bima ini. Yang katanya ada cerita-cerita lucu atau cerita-cerita menghibur yang ada di panti sana. Tapi sebelum itu Mas Bima, saya mau nanya, mau minum apa? Oh iya, saya jadi lupa mau minum. Pesen dulu dong. Ada apa aja ini? Ada banyak Mas. Banyak ya. Ini loh, ada ya, tapi saya nggak boleh nyebut merek ya. Ini ada kopi, ada minuman-minuman ringan. Tapi saya gampang aja lah. Teh aja. Ya, oke. Manis tidak? Nggak usah terlalu manis. Oh, nggak usah terlalu manis sama. Ya. Oh, minum asisten, siap minum. Oh, ada asistennya ya? Oh, ada dong, di sini khusus kok. Ya, terima kasih. Ini silakan Mas. Iya, terima kasih. Oke. Tak minum. Ya. Saya kan banyak tanya-tanya nih sama Mas Bima dan Mbak Dini yang kaitannya sama hal tersebut. Ini ada makanan, silakan kalau mau dimakan silakan. Ya, sambil tak makan ya. Oh, silakan. Iya, silakan. Kan Mbak Dini kan sebelumnya bercerita ya ada cerita-cerita lucu di balik terbuatnya batik-batik ciprat atau kegiatan di panti sana ya. Jadi mau cerita dengan kita, ada cerita lucu yang bisa istilahnya bisa disampaikan kepada kita semua di sini. Mas Bima bisa bercerita? Iya. Itu loh Mas, cerita-cerita Simbah waktu itu yang lucu banget itu, sampai kayak kita tuh kalau misalnya Mas Bima bercerita tuh wah. Jadi gini, gimana? Saya kan bertugas di Panti Lansia Patoryudan, terus ada cerita yang istimewa istilahnya gitu. Istimewa. Jadi ada salah satu penerima manfaat di Panti Lansia kami itu yang inisialnya S ya. Oh, bentar, sebelum saya teruskan. Mbak Dini kan penerima manfaatnya disabilitas. Iya. Kalau Mas Bima? Oh, saya penerima manfaatnya khusus lansia terlantar. Oh, khusus lansia terlantar. Oh ya, silakan lanjut Mas. Gimana? Iya. Tadi inisial S. Ya, belum merek tapi nyebutnya S itu. Iya, itu boleh nyebut. Gimana Mas? Jadi inisialnya S itu berasal dari Jepara. Jeparanya saya nggak bisa nyebut juga. Terus memang penerima manfaat ini tidak mempunyai keluarga. Jadi sebelum ke panti kesehariannya itu makan minum itu dari tetangga, kemudian dari keponakannya. Cuman karena seiring berjalannya waktu akhirnya dirujuk ke panti karena faktor ekonomi belum mampu gitu. Tapi punya rumah sendiri dia? Punya rumah. Cuman akhirnya nggak ditempati kan karena mbahnya ke panti gitu. Oke. Ada yang ngopeni Mas. Oh, ada ngopeni istilahnya gitu. Nah, selama 1 bulan 2 bulan di panti itu kita lakukan pendekatan pelayanan, kemudian mungkin karena simbahnya terlalu percaya, maksudnya ada kepercayaan antara saya pekerja sosial pengasuh dengan lansia, kemudian ada kedekatan sehingga saya sendiri tuh dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Oh, menurut saya karena sebelumnya mbahnya ini nggak mempunyai anak gitu. Jadi mungkin karena saya lebih dekat gitu ya istilahnya, secara emosional dekat, melayani dengan. Terus akhirnya saya dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi cerita menariknya gini. Jadi saya tuh di panti dicari gitu. Ketika saya misalnya masuk kantor gitu kan, Mas Bima kemana? Sampai mau diajak makan bersama. Karena mau makan itu cuma sama Mas Bima, sama yang lain tuh nggak mau karena pengen tetap sama anaknya. Itu berarti perempuan. Oh, Mbah perempuan. Oh iya. Terus nganggap makan bersama, terus dicari ke pegawai lainnya itu, ya Mas Bima mana gitu kan. Terus akhirnya ya kata sih Mas Bima gitu kan, terus pas posisi itu kamu kemana gitu ya? Pas posisi itu dicari kamu kemana? Ayo. Posisi kan saya lagi makan juga. Oh iya, dia ada tugas lain kirain. Mas Bima itu kan salah satu medsos yang terfavorit Mbah Uti terutama ya Mas ya. Favorit banget ini. Nah kamu ibaratnya gini Mas Bima itu anak Apple ya, atau son Apple ya. Jadi
mudah diangkat sebagai anak. Siapa mau mengangkat anak silakan, masih membutuhkan diangkat anak nggak? Lanjut Mas, silakan Mas. Jadi beberapa lansia di panti kami karena apa namanya kondisinya kan memang sebelumnya tidak memiliki keluarga, tidak mempunyai ada anak cucu yang istilahnya kedekatan antara cucunya kan sudah berkurang, sudah jarang. Itu banyak sekali terjadi kayak gitu ya. Ya, sehingga ya kami hadir di sini, panti hadir untuk apa namanya merawat, mengasuh, melayani lansia. Terus cerita lucunya gimana? Oh iya. Aku dari tadi nunggu itu cerita lucu. Satu, ya. Oh iya. Oke, lanjut. Ada lagi juga apa namanya karaoke itu, karaoke bersama. Kan ada kegiatan karaoke, kegiatan rekreatif untuk bawah juga walaupun udah lansia. Senang loh Mas karaoke, jangan salah. Jadi ketika nggak mas aja karaoke. Iya betul. Oke, siap lanjut. Aduh, asik ya, asik lah pokoknya di panti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin tadi disampaikan ya, kegiatan-kegiatannya di panti itu berbagai macam gitu. Hampir sama kegiatannya? Hampir sama. Oh. Ada bimbingan itu. Ada ya senam, Mbah juga dapat senam juga. Ada senam juga, ada fisik, mental, psikologi, sosial, spiritual juga. Oh iya, berarti komplit. Iya, komplit gitu. Nah itu ketika karaoke itu tadi ya, nyambung lagi. Gimana Bang? Ketika karaoke itu Simbah apa namanya lebih mencurahkannya di situ, langsung ada yang sampai heboh gitu kan, terus kita juga ikut heboh kan, nggak mungkin kita biasa diem aja gitu, sampai heboh gitu. Jadi sangat asik sekali gitu. Jadi ya kita menganggap sebagai apa namanya mbah kita sendiri gitu, orang tua kita sendiri itu. Terus kemudian ya ada hal-hal yang konyol atau yang istilahnya jadi ajang jadi untuk ketawaan di sana tidak Mas? Yang dengan mungkin kan ada kejadian-kejadian konyol dengan nyanyi-nyanyi dan sebagainya itu ada yang bisa di pas karaoke itu loh suara Simbah yang wah rocking. Ya ada beberapa kan baca yang mencurahkan mengekspresikan lewat jadi ada yang sampai apa namanya suaranya itu kan ya kadang maksudnya nggak nyambung gitu, nggak nyambung liriknya, terus itu nggak palos gitu palos nggak selalu ketawa terus masukin tapi tetap melanjutkan gitu nyanyinya itu. Waduh, telinganya sampai waduh. Ya, karena mungkin juga pendengarannya sudah mulai berkurang sehingga ya tetap melanjutkan bernyanyi gitu. Dan itu juga mungkin jadi hiburan ya bagi simbah-simbah yang lainnya, itu kan menjadi teman sebayanya di panti gitu kan. Karena kan salah satu masalah lansia mungkin psikologis itu adalah kesepian ya Mas ya. Ketika sudah lansia kan pasti itu ada rasa kesepian tadi, dan mungkin simbah-simbah itu mencurahkan tadi lewat karaoke itu, lewat lagu, lewat mereka bercerita kayak gitu. Dan walaupun ceritanya kadang gimana ya Mas ngalor ngidul, tapi kan itu jadi oh iya kita bisa jadi teman gitu ya untuk. Jadi mungkin bisa yang saya coba saya tangkap ya, bahwa mbah-mbah ini itu kan juga istilahnya kalau orang sudah mulai tua, berarti akhirnya kan kembali ke anak-anak lagi. Ya, nah, kelakuannya konyol-konyol gitu ya Mas. Nah, itu. Ada juga cerita ini. Gimana? Jadi ketika saya melakukan asesmen misalnya, melakukan asesmen sebagai pekerja sosial, terus bercerita, terus kadang tiba-tiba nangis. Tahu-tahu nangis sendiri gitu? Nangis sendiri. Terus tiba-tiba kayak anak senja banget ya. Terus tiba-tiba setelah nangis ketawa gitu. Tiba-tiba ketawa langsung gitu. Nah, berarti kan enggak benar. Kan kita bingung ya. Emosionalnya ya. Punya emosional yang kurang stabil gitu. Jadi kita juga tidak bisa kan tiba-tiba menangis terus ketawa, terus kita harus tetap mendengarkan, terus apa yang disampaikan ya kita harus mengerti gitu. Jadi seperti ini gitu kan. Jadi mereka curhat juga tentang masa mudanya Mas ya. Lucunya di situ sih. Ada yang maksudnya dulu yang ekspektasinya pengen jadi tentara misal, tapi setelah ini jadi mereka bertingkah seperti tentara itu atau maaf TNI, kemudian kepengen jadi pejabat mungkin bertingkah seperti itu, atau jadi artis yang nyanyi tadi ya. Jadi lucunya di situ Mas ya. Terus ada juga Simbah ya Mas, yang kalau misalnya kita mau parkir, ada juga itu. Ada juga yang itu di panti kami itu mungkin karena cita-citanya mungkin untuk jadi tentara itu mungkin ya. Jadi menjaga keamanan. Terus ketika ada motor masuk atau mobil masuk,
otomatis sudah senang semangat, langsung lah mbak gitu kan, maksudnya kayak ya ngapain, tapi kan ya udah. Tapi memang nggak boleh dilarang ya Mas ya, kayak gitu, karena memang itu passionnya dia atau bagaimana untuk menjaga ibaratnya emosionalnya atau menjaga apa namanya stabilisasi emosionalnya. Jadi tetap jaga psikologinya juga ya Mas ya. Ya kalau memang sudah waktunya untuk bimbingan ya kita langsung kita arahkan. Ayo bang ikut kegiatan bimbingan. Jadi kalau saya bisa tanya dari cerita-ceritanya Mas Bima dan Mbak Din ini, kita bisa lihat lah, karena memang mau ke arahnya itu kan lansia itu jadi anak-anak lagi. Jadi kelakuannya kayak, maaf ya, istilahnya kayak tingkahnya itu kan anak-anak kecil lagi ya. Jadi ya apa dari ngomongnya dan sebagainya. Jadi yang jadi orang tua berarti teman-teman Peksos ini yang jadi kayak orang tuanya ya, harus sabar ya. Berarti aku mau nanya nih, Mas Bima sesabar apa? Mbak Din sesabar apa? Ayo aku nanya, sesabar apa? Sabar banget kah? Kalau kita itu kan sebagai pegiat sosial memang harus apa namanya lebih apa namanya ibaratnya prinsip pekerja sosial itu kan kita harus lebih menerima apapun latar belakang, dia tidak memandang ras, suku, agama. Setuju saya Mas, masuk ya. Terus kita juga memandang bahwa penerima manfaat atau klien kita itu sebagai orang yang unik, jadi unik pemikirannya, unik karakternya, jadi kita harus apa namanya memandang setiap orang itu unik dengan sifatnya dan cara penanganannya pun berbeda setiap orang. Karena tadi unik tadi, jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua orang itu harus treatmentnya itu sama. Nah, aku mau nanya nih, itu kan pekerjaan yang nggak gampang ya Mbak ya, apalagi di anak-anak muda generasi Mas Bima sama Mbak Dini nih, masih fresh segar dengan segala banyak apa inovasi apa kehidupan yang kepingin istilahnya mapan. Nah, kok bisa atau kenapa bisa bekerja di panti? Memang suka atau ada tujuan lain? Aku mau nanya ke Mas Bimo dulu. Jadi gini, kalau saya kan sebenarnya sudah merencanakan. Dulu itu kan saya sekolah di sekolah khusus pekerja sosial, sekolah tinggi kesehatan sosial. Nah, selama pendidikan, selama berkuliah di sana, kita kan praktikumnya di panti. Jadi kita mengetahui nih, oh ternyata mereka itu memerlukan bantuan kita sebagai pekerja sosial. Jadi dari sana kita itu muncul, oh ternyata kita feel-nya di sini, feel-nya untuk membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Sehingga ketika apa namanya lulus, kemudian ada untuk apa namanya pendaftaran masuk ke panti, ya kita usahakan upayakan supaya apa yang kita dapat dari ilmu dari perkuliahan itu tetap diaplikasikan terus bermanfaat bagi semua orang gitu. Kalau sedangkan Mbak Dini, apakah ada memang dari kecil udah passion pengen jadi melayani masyarakat atau pengen berguna atau gimana? Iya, ya itu salah satunya ya Mas, dan memang banyak, salah duanya? Ya salah duanya itu banyak loh yang bisa kita pelajari dari kita berada di panti ya. Banyak syukur kita yang kita panjatkan, banyak hal yang memang bisa kita, Masya Allah gitu, luar biasa ya gitu di panti itu. Kita bisa melihat mereka yang apa namanya kurang beruntung gitu, tapi mereka beruntung karena mereka berada di naungan yang tepat, berada di naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui UPT-nya tadi, yaitu PPSU Petruyudan Jepara tadi. Mereka yang awalnya di rumahnya tadi Rak Kopen menjadi Ben Kopen kan dengan adanya tadi Dinsos. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah karena memberikan kesempatan, kemudian memberikan fasilitas seperti ini untuk lebih mengenal panti kami, Panti Lansia Petruyudan, dan juga rumah pelayanan Tomo. Jadi ya moga-moga juga UPNI ini bisa apa namanya diterapkan di dinas itu dan bisa se-Indonesia ya, gitu. Ditiru ya. Bisa, ya. Ini jadi ibaratnya jadi apa istilahnya jadi awalan untuk semuanya ya, lebih baik lagi. Harapan untuk pelayanan panti sosial, panti lansia di Indonesia itu kedepannya apa harapan kalian? Ya kalau saya sendiri yang mudah-mudahan pelayanan lansia di seluruh Indonesia lebih ditingkatkan lagi mengenai apa namanya sarana prasarana dan juga lebih apa namanya perhatian lagi, lebih ditingkatkan lagi perhatian terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan yang lansia terlantar, kemudian disabilitas mental. Kemudian juga kami selain dari di panti maupun di luar panti khususnya berharap untuk di luar panti itu ada pelayanan yang berbasis masyarakat,
khusus untuk memperhatikan orang-orang yang memerlukan bantuan seperti lansia terlantar dan disabilitas mental gitu. Sehingga kedepannya bisa lebih terperhatikan gitu. Lebih diperhatikan lagi. Dan saya mau nanya sama Mbak Dini nih, harapan untuk masyarakat dan keluarga itu agar lebih peduli dengan orang tua itu gimana? Iya, ini ya Mas, menurut peribahasa gitu ya. Satu orang tua memiliki 5 anak, itu mereka fine-fine aja kan. Maksudnya bisa menyekolahkan anaknya, bisa merawat anaknya, sampai anaknya itu menjadi seseorang. Seperti itu kan ya. Iya, betul. Tetapi seorang anak itu belum tentu loh. Misal 5 orang anak belum tentu bisa mengopeni orang tua. Dan itu sering terjadi ya Mas, di panti kita. Maksudnya mereka yang anak ini tuh pada kemana, keluarga kami kan pasti ya, itu pertama itu keluarganya kemana gitu. Jangan sampai kita yang saya menelantarkan orang tua kita ketika memang mereka sudah lanjut usia gitu. Sebisa mungkin kita tetap hadir, dan ya jangan sedikit-sedikit ada panti. Padahal panti itu untuk yang terlantar gitu. Tepat sekali Mbak, sesuai yang disampaikan sama Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah waktu itu, Pak Imam Maskur. Beliau bilang semua permasalahan sosial itu dikembalikan lagi ke keluarganya. Jadi caranya paham. Ternyata tuh efek yang pertama kali yang istilahnya menangani itu adalah keluarga. Kalau keluarganya peduli, keluarganya hebat, maka tidak ada permasalahan sosial yang timbul. Berarti itu implementasi dari kalimat jenengan ya. Kalau seumpama kembalikan keluarganya peduli, ya nggak bakal ada yang terlantar dan sebagainya kan seperti itu. Berarti keren-keren sekali ini. Dan begitu pun dengan disabilitas mental ya, Mas. Disabilitas mental pun mereka itu tidak bisa selamanya ada di panti juga, tidak bisa mereka selamanya ada di RSJ juga. Pada akhirnya mereka pasti harus kembali ke keluarga gitu, karena ada masa pelayanannya juga di panti gitu. Tidak bisa selamanya, karena mau bagaimanapun keluarga itu adalah sistem support system terbaik gitu ya. Dukungan sosial terbaik bagi sesama anggota keluarganya. Kalau misalkan ada anggota keluarga yang memerlukan bantuan khusus, jadi kita berharap ayolah diopeni Benkopen gitu. Jadi berawal dari keluarga dulu yang ngopeni Benkopen. Nah, sisanya adalah pemerintah. Ya, pemerintah sendiri yang tidak istilahnya sudah di jalan, tidak ada yang nangani dan sebagainya, baru masuk ke tempatnya pemerintah, istilahnya kita wadain. Nah, kalau seumpama dari keluarga sengaja tidak ngopeni orang tuanya, ya berarti bakal banyak nanti gapnya, nilainya banyak sekali, dan nggak mungkin pemerintah mampu bekerja sendirian. Sampai-sampai ya Mas, infonya ini UPT di Jawa Tengah itu, UPT Dinsos Jawa Tengah itu yang disabilitas mental itu penuh katanya, karena sedikit-sedikit ke panti, sedikit-sedikit panti itu loh. Padahal solusi terakhir. Padahal panti itu solusi terakhir ketika memang mereka tidak ada yang mengopeni tadi. Wah ya, berarti mindsetnya teman-teman yang ada ini harus kita istilahnya kita ingatin terus. Karena apa? Kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau seumpama permasalahan ditimbulkan ini ketika keluarga peduli, maka tidak mungkin ada yang terlantar-terlantar seperti ini. Berarti pemerintah ini hadir hebat sekali, dinas sosial dengan pelayanannya, dengan fasilitas yang ada ya Mas. Keren. Jadi asik lah. Terus kemudian saya juga pengen ya nanti main-main lah ke sana. Iya betul, main. Biar berwisata hati istilahnya gitu. Kita wisata hati. Berarti maksudnya wisata hati biar kita bisa teredukasi ya istilahnya. Bisa tahu dan bisa. Boleh kami berkeliling ke sana? Boleh sekali. Jangan lupa nanti mampir ke Galeri Istimewa kita juga ya. Di Jepara. Betul, di Jepara. Itu di rumputnya ada Galeri Istimewa. Jadi saya istilahnya saya punya pikiran kayaknya bayangan itu keren sekali loh. Ada yang dihasilkan dari teman-teman PM, kemudian dari lansia ini bisa ini istilahnya bisa kita sajikan ya. Oh iya Mbak, ngomongin masalah galeri. Galerinya lokasinya di Jepara gitu atau gimana? Rumah atau nyewa atau gimana? Enggak, itu masih di komplek Rumpel Mas. Jadi ada salah satu ruangan itu yang memang kemarin itu kita berdaya gunakan itu untuk Galeri Istimewa tadi. Jadi agar semua barang-barang atau produk-produk hasil saudara disabilitas mental kita itu terinventaris dengan baik gitu loh. Jadi adanya Galeri Istimewa Jepara itu. Dan dijual juga, di situ menjual? Iya betul, banyak juga pesanan. Oh ya Mas, tadi kami kesini dengan ibu kepala kami, itu beliau yang kesini. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu Nur, gimana? Ini kok rame, ada apa ini? Ini Bu, kebetulan kami, mohon maaf Bu, saya Mas Joyo yang jualan angkringan di sini.
Dan angkringan ini namanya Serabi Angkringan, tempat mojok serawung untuk bahas tentang permasalahan sosial, ilmu sosial dan sebagainya. Tadi saya sudah banyak dikasih informasi sama Mbak Dini sama Mas Bima tentang ngopeni, budaya ngopeni sing ora ngopen. Nah, ibu ini di panti sebagai apa Ibu Nyun Sewu Ibu? Bismillah, saya di sana sebagai pengampu, kebetulan kepala panti di sana. Ibu kepala. Kepala. Terima kasih. Ini tadi ngobrolnya tentang ngopeni sing ora kopen ben kopen. Itu baru ya Bu ya, keren ya Bu ternyata. Jadi ini budaya kerja kami Mas. Jadi budaya kerja kami yang insya Allah jadi tagline begitu kita masuk, kita sudah melihat di situ ada banner ngopeni sing ora kopen ben kopen. Jiwa kita ada di situ. Bismillah kita melaksanakan tugas dengan budaya kerja itu. Dari cerita tadi itu, ini bisa jadi leading sektor Bu nanti. Siap, Bismillah. Dan ini kayaknya loh Mas, saya bisi iya. Gimana ini bisa jadi tagline-nya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nanti kalau pas Bapak pimpinan, Bapak Kepala Dinas Sosial Pinarak datang sini, saya usulkan. Siap. Ngopeni sing ora kopen ben kopen. Nyun sewu, sebelum saya bertanya lebih lanjut, Ibu ajeng ngunjuk apa Bu? Mau minum apa Ibu? Teh aja ya, nggak pakai gula. Oke. Asisten. Saya punya asisten Bu di sini Mas Jolo. Karena saya mungkin terlalu sibuk harus bertanya Ibu ya. Jadi saya membutuhkan asisten. Bayarannya ya lumayan dari hasil-hasil ini. Ini ada banyak Bu. Makanan di sini Ibu monggo kerso mau dahar atau apa? Amit izin Mas. Siap. Terima kasih. Unjukan Bos. Masya Allah belum minum tadi. Iya. Jadi berarti bertiga Ibu tadi dari Amino Gondo tadi mengantarkan klien PM kemudian. Jadi Mbak Dini banyak bercerita tentang program tadi itu budaya ngopeni dan sing ora kopen, dan Mas Bima banyak bercerita tentang yang lansia yang lucu. Jadi program-program tadi itu bisa memberikan informasi Bu kepada kami semua bahwa di panti itu bukan hanya melulu panti biasa, tapi merupakan istilahnya program-program yang sudah jalan. Nah, tadi menyambung dari ini, saya bertanya sama Mbak Dini. Di sana ternyata ada kesenian, kemudian ada keterampilan membatik, kemudian ada galeri. Boleh Ibu bisa bercerita tentang batik Waluyotomo atau batik Ciprat itu bagaimana Ibu? Siap, Bismillah. Kebetulan memang di era kami diberi kesempatan Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah ada di sana saya sebagai kepala panti, kemudian dengan teman-teman, dan perlu saya kenalkan 2 orang ini dan masih ada teman-teman yang lain ini. Peksos itu dokternya panti loh Mas. Dokter. Kalau dokternya di rumah sakit, dokternya sosial. Dokternya sosial ini yang di panti, mereka yang tahu persis penyakitnya apa. Dan dari yang mereka tahu akhirnya tadi terlaksana ngopeni sing ora kopen dan ben kopen. Dan Anda mengenai galeri, alhamdulillah kita di tahun 2022 kita merencanakan galeri tersebut dan diresmikan loh oleh Bapak Kepala Dinas kan. Dan alhamdulillah batik kita ini Mas, kita sudah mendapat haki. Jadi kekayaan cipta intelektual ya. Jadi tidak boleh kalau ada orang yang memproduksi akan terlihat. Nah ini salah satunya. Ini saya sering lihat banyak artis juga pakai loh Bu. Masya Allah. Iya kan. Nah, berarti ini produknya dari situ ya Bu ya? Iya betul. Andi pernah lihat ini Bu. Jadi ini karya-karya disabilitas mental, ada sajadah, kemudian ada kaos, kemudian ada batik Ciprat yang masih ada di galeri sana. Unik tadi dari ciptaannya dari teman-teman disabilitas ya Bu ya. Mereka ini diberikan keterampilan terus itu dijual tuh Bu ini Bu. Insya Allah alhamdulillah ini sudah banyak pemesanannya. Iya. Nah, saya tuh berminat Bu. Mau bisa beli di mana ya? Insya Allah. Nah ini marketingnya nanti di Mbak Dini nanti yang akan menjelaskan motifnya, kemudian coraknya, macamnya apa saja. Kemudian di sini marketingnya di sini. Di mana Mbak? Kita bisa beli di mana? Teman-teman itu kan pengen dengan yang unik seperti ini loh. Ada media sosialnya juga. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk sobat sos nih. Sobat sos. Ya untuk sobat sos jangan lupa untuk memesan produk karya
teman-teman disabilitas mental dari Jepara, yaitu Batik Ciprat eksklusif Waluyotomo. Ada Instagramnya juga, sosial medianya itu di galeri _istimewa Jepara. Jangan lupa di follow ya. Nah, di follow. Oh, oke. Berarti kita bisa beli itu harganya variatif ya. Betul. Nah, saya mau nanya kepada Ibu nih, produknya ini sudah sampai mana saja, Bu? Harus saya sampaikan. Karena Ini pernah sampai ke Jakarta di waralaba terkenal yang tidak bisa saya sampaikan. Kita di sana mengirim produk jadi. Harganya itu alhamdulillah sudah cukup mahal, tapi katanya di Jakarta itu terlalu murah. berarti karena jadi, standarnya sana udah iya, jadi alhamdulillah, dan ini eksklusif. Jadi ini coretan tangan. iya, mereka tidak semua orang tidak bisa kembar gitu, tidak bisa kembar. Ya, kecuali ngersake kembar. Gitu. Kecuali ngersake kembar baru bisa. Berarti bisa inden ya Bu ya, pesan sendiri. Insya Allah siap. Kemarin terakhir itu ada pesanan sebanyak 28 potong dari salah satu pengusaha mebel di Jepara. Itu. Jadi memang bukan hanya dari dinas-dinas terkait ya Bu, kalau dari dinas sudah banyak juga yang pesan untuk kaosnya gitu. Siap. Kemarin itu terakhir dari pengusaha mebel di Jepara, seperti itu. Berarti sudah sampai manapun. Soalnya saya pernah lihat di tayangan televisi itu ada yang kayak gini, saya bingung. Apa tuh ini? Ini batik masuk. Berarti ini masuknya batik ya Bu ya? Batik Ciprat. Batik Ciprat. Wah, ini kayaknya pernah saya lihat ini. Dinas sosial juga pakai untuk seragamnya juga. Berarti dulu ya pernah gitu ya Bu ya? Ini ada beberapa itu ya Bu ya. Dari bidang daya sos itu pesan berapa ya? 30-an lebih loh kaos kita. Dan ini kita tunggu pesannya Dinas Sosial untuk bidang-bidang yang lain. Ya. Oke, berarti kalau kita pesan ke sana lebih mudah atau bisa istilahnya tadi pesan lewat DM atau bagaimana ya? Betul, lewat direct message boleh di Instagram. Di Instagram ya, dengan harganya pasti terjangkau dong. Insya Allah itu bisa kita bisik-bisik ya Mas. Ya, Harga teman. Jadi harga teman ya. Harga teman tapi tetap mengapresiasi hasil karya teman-teman disabilitas mental. Dan ini tidak lepas dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Mas, yang telah memberikan kami tempat, memberikan kami kesempatan untuk berkarya, memberikan kami kesempatan untuk melayani sebaik mungkin. Insya Allah akan jadi berkah buat kami juga. Oh, alhamdulillah sekali. Jadi saya melihat, tadi ibaratnya saya rangkum Bu, dari Serabi Angkringan yang didapat di Serabi Angkringan ini, Mojok Srawung di sini itu adalah tadi kita dapat informasi yang pasti tentang pelayanan budaya kerja ngopeni sing ora kopen. Ben kopen. Kemudian ada dari statement lucu-lucu dari Mas Bima tadi itu yang cerita lucu, ternyata memang melayaninya dengan hati. Saya menanyakan kepada beliau-beliau ini, ternyata memang motivasinya adalah memang suka dan senang melayani, mengarah ke sana. Ini kan jarang sekali Bu. Jadi alhamdulillah berkah untuk semuanya. Terus kemudian tambah lagi ada output. Jadi bukan hanya sekedar melayani. Ternyata ada output yang dihasilkan kembali ke masyarakat dengan istilahnya punya keterampilan. Dibekali keterampilan, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan stabilitas ekonomi yang baik nantinya. Berarti seperti itu. Jadi saya senang sekali, semoga teman-teman yang menyaksikan podcast ini bisa teredukasi. Syukur-syukur harus membeli ya di sini karena batiknya tuh unik. Mungkin bisa beli kain, kemudian nanti mau dijahitkan sendiri, silakan. Itu able banget, kayak anak sound able ya. Kan tadi ada cerita lucu yang diangkat itu jadi anak. Tinggalan dong saya. Iya. Jadi terima kasih sekali Ibu, informasinya sangat bermanfaat, berguna. Terima kasih kepada Ibu, kepada Mbak Dini, kepada Mas Bima. Nah, Sobat SOS, terima kasih sudah mojok Srawung di Serabi Angkringan. Kita bisa berjumpa lagi ya pada episode selanjutnya untuk berbagi cerita segala keluh kesah tentang sosial. Dan kita pasti menjawab semua permasalahannya. Jangan khawatir, kita punya tenaga ahli, Peksos ataupun apa, banyak sekali. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan share tentunya. Informasi ini sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi.